Sebanyak 50% kasus anemia disebabkan karena defisiensi besi atau sering disebut anemia defisiensi besi. Prevalensi anemia defisiensi besi di Indonesia berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 tercatat. Prevalensi anemia di Indonesia cukup tinggi, yakni sebesar 48,9% pada rentang usia 5 hingga 24 tahun. Masalah anemia yang terjadi pada remaja putri harus diatasi dikarenakan remaja merupakan fase di mana terjadi percepatan pertumbuhan dan mengalami puncak pertumbuhan atau peak growth velocity berupa perubahan ukuran, bentuk, dan komposisi tubuh. Oleh karena itu, zat gizi yang diperlukan pada masa ini meningkat. Dampak anemia sendiri pada remaja yakni dapat menurunkan konsentrasi dan prestasi belajar serta mempengaruhi produktivitas di kalangan remaja. Zat besi sangat berperan penting dalam menunjang pertumbuhan, yang mana pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh, oksidasi lipid dan protein, dan pertumbuhan sel merupakan beberapa fungsi dari zat besi. Keterlibatan zat besi juga terjadi dalam transport elektron dalam sel sebagai kofaktor pada reaksi enzim esensial, sintesis hormon steroid, dan neurotransmisi. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan anemia agar tidak mempengaruhi status gizi. Melihat begitu banyak angka kejadian anemia pada remaja putri dan dampaknya yang sangat besar, maka setiap remaja harus menjaga pengaturan pola makan yang benar dan mengonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi. Salah satu upaya yang dapat digunakan yakni fortifikasi zat besi. Fortifikasi merupakan metode penambahan zat gizi mikro ke dalam suatu bahan pangan makanan yang bertujuan untuk memenuhi kecukupan zat gizi mikro tersebut dalam tubuh. Fortifikasi zat besi menjadi salah satu sumber zat besi yang mampu digunakan sebagai faktor pengukuran dan mempengaruhi metabolisme energi protein, sehingga baik untuk memperbaiki status gizi. Salah satu media fortifikasi yang tepat adalah susu, karena dapat dikonsumsi secara luas pada semua kelompok umur. Susu fermentasi merupakan salah satu contoh pangan fungsional yang sangat digemari oleh remaja. Susu fermentasi oleh bakteri asam laktat atau bal merupakan salah satu pangan probiotik yang telah lama dikenal karena mempunyai nilai nutrisi yang baik. Produk tersebut dianggap memberi manfaat kesehatan dan terapeutik. Bakteri yang digunakan sebagai bakteri probiotik adalah strain Bifidobacterium atau Lactobacillus dan kombinasi keduanya. Probiotik memproduksi asam laktat saat fermentasi glukosa. Produksi asam laktat ini menyebabkan pH kolon turun sehingga menurunkan jumlah bakteri yang kurang menguntungkan ataupun bakteri yang menyebabkan penyakit. Mikroflora usus dengan jumlah probiotik tinggi bermanfaat untuk anemia karena meningkatkan ketersediaan bakteri dengan menurunkan jumlah patogen. Prebiotik seperti inulin dan fitooligosakarida diperlukan untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme baik dalam sistem pencernaan. Kulit buah naga mengandung inulin dan fitooligosakarida sebagai prebiotik aktif. Kulit buah naga merah ditemukan positif mengandung antosianin, senyawa alkaloid, steroid, saponin, histamin, serta vitamin C. Mengonsumsi minuman susu fermentasi kulit buah naga merah dengan fortifikasi RT 100 ml per hari selama 3 minggu dapat secara signifikan meningkatkan kadar hemoglobin dan status gizi. Minuman ini dapat menjadi makanan fungsional yang baik saat menstruasi, berfungsi sebagai alternatif pencegahan anemia dan membantu memperbaiki status gizi remaja